semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar pare-pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sama Seraya bersama Mbak Mira di Blixiar 102,8 Mesra FM. Masih saja tetap setia menemani Insan Mesra untuk hari ini di edisi siar kita hari Jumat tanggal 7 April bertepatan dengan 16 dan 14.44 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra. Acara untuk hari ini Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren akan hadir menemani Insan Mesra semuanya sampai pukul 11 siang hari nanti, membahas berbagai materi yang selalu kita hadirkan di setiap hari Jumat. Dan alhamdulillah untuk hari ini di depan saya sudah hadir Ustaz yang akan menemani bincang-bincang kita, dialog kita hari ini, yaitu Ustaz Rosidin As-Sundawi BAMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Ya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, ya, lahir batin, untuk menjalani hari-hari kita di sepanjang bulan suci Ramadan, dan nantinya kita akan sampai di 1 Syawal, hari kemenangan umat Islam. Ustadz ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Tetap alhamdulillah, sehat ya? Kami Sehat, baik-baik saja. Bersama keluarga. Kita sekarang sudah berada di 16 Ramadan. Iya betul, kita sudah di 16 Ramadan. Tak terasa. Iya. Ustadz ya, ibarat kita ini mendaki gunung, kita udah mulai turun kayaknya. Iya, sudah mendaki baru turun ini. Sudah mulai turun. Biasanya kalau begitu kondisinya Ustadz, ada yang bilang begini, kalau bahasa Bugisnya ya, madodong puasa. Gimana deh Ustadz? Apa itu madodong? Apa ya, sudah ini kan udah turun ceritanya, madodong di puasa. Saya kurang tahu artinya. Iya. bahasa Indonesia madodong. Intinya biasanya kalau begitu tadi, kalau udah mendaki terus turun lagi, menurun ya. Tapi mudah-mudahan semangat puasanya tetap semuanya Insan Mesra dimanapun kita berada, tetap yang tidak ada halangan, semoga kita tetap dilanjutkan puasanya. Puasanya, ya Ustaz ya. Walaupun kan dalam ini hukum mereka pun berperjalanan jauh, memang wasafaran tawilan itu bagi yang berperjalanan jauh boleh buka, tapi selama masih kuat lebih baik afdalnya tetap dilanjutkan. Walaupun bagi orang musafir yang berperjalanan jauh boleh untuk dibatalkan puasanya, tapi wajib di hari yang lain dikodok. Walaupun boleh dibatalkan, lebih baik teruskan saja selama masih kuat, daripada nanti di hari yang lain makan coto, yang lain makan enak, kok kita malah mengkodok. Gitu. Kita juga selalu mengingatkan kepada Insan Mesra semuanya untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di hari Jumat itu memang kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Ustadz ya. Iya. Untuk materi hari ini Ustadz? Ya, materi hari ini dari grup itu menganjurkan tentang nuzulul Quran. Kemudian dari Kemenag Kota Parepare pun malam ini menganjurkan menetapkan bahwasanya untuk malam ini temanya tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Oh iya.
Nah, baiknya juga kita mengikut aja Ustadz ya. Iya. Nuzul Quran. Nah, baik Ustadz, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja saya persilahkan. Iya, kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wa faddalahu habibuhu 'ala rasuli bi anzalil Qur'an bi nazalil Qur'an. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, insan mesra dimanapun berada, segala puji bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk belajar, sama-sama belajar menuntut ilmu agama. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas daripada pembahasan tentang nuzul Quran dan seputar daripada hukum-hukum Al-Quran. Jadi sebelumnya kita sama-sama beristighfar dan bersalawat kepada Nabi. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja insan merasa dimanapun berada, tentang pembahasan nuzulul Al-Quran. Sebelum ke pembahasan nuzul Al-Quran, kita mengenal daripada Al-Quran. Babus syarafil Quran, bab tentang kemuliaan Al-Quran. Min syarafihi samahu Allah subhanahu wa ta'ala bi khamsati wa khamsina isman bidalail fil Qur'ani samahu kitaban wa mubayyinan fi qouli ta'ala hamil kitab wal kitabil mubin wa Qur'anan kariman fi qouli ta'ala innahu laqur'an karim. Jadi kita mengenal daripada Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini Al-Qur'an dengan menamainya Al-Qur'an. Sinonim nama lainnya yaitu ada 55 nama kata lain sinonim daripada Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an ada kan nanti ada Al-Furqan, kemudian ada Al-Mubin apa dan kita Mubin dan sejenisnya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ada 55. Allah Subhanahu wa taala menamai nama lain Al-Qur'an 55 nama dengan dalil sesuai di dalam Al-Qur'an. Sama kitaban, yang pertama itu dinamai dengan kitab wa mubinan fi qouli ta'ala wal kitabil mubin, yaitu dengan nama kitab ataupun nama mubin, yaitu mubin itu penjelasan, kitab itu ya kitab ataupun tulisan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mubin itu penjelasan. Itu di dalam Al-Qur'an, Quran surat yang bacaannya itu Hamim wal kitabil mubin. Nah, ini sesuai dalam Al-Quran. Mubin artinya penjelasan. Oh, iya. Wa Qur'anan, kemudian dinamai Quran juga, mushaf Quran, yaitu di mana? Wa Qur'anan kariman, dinamai Quran karim fi qouli ta'ala di dalam Al-Quran, annahu, bahwasanya Allah berfirman li Qur'anil karim, annahu Qur'anul karim. Wa kalaman fi qouli ta'ala hatta isma'a kalam Allah, namanya kalam juga seperti dalam Al-Quran, cuma di sini karena kitab yang ini, kalau yang zaman dulu ini, kalau kitab yang zaman dulu biasanya belum ada dikasih tahu perinciannya, cuma di Al-Quran ada. Tapi kalau kitab yang sekarang, cetakan sekarang itu dilengkapi ininya. Oh, ini di Quran ini, oh ini. Kalau yang zaman dulu biasanya cuma yang jelas ada di Al-Quran, seperti ini lafadznya, maka ini seperti itu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan merasa dimanapun berada itu ada antaranya ada 55 nama-nama Al-Quran. Yang lainnya diantaranya itu Yasin, Hamim, kemudian itu banyak sekali. Cuma itu secara globalnya saja. Kini kami tidak akan bacakan, cuma tadi saja ada 2 ya. Yaitu yang kami bacakan cuma 2 saja. Yaitu diantaranya apa? Yaitu kitaban mubinan, yaitu sebagai tulisan ataupun kitab yang menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran nih yang bunyinya Hamim wal kitabil mubin wa Qur'anan kariman, kemudian Quran yang mulia, yaitu di dalam Al-Quran annahul Qur'anal karim. Itu. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan daripada ini nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Iya. Maka hadirin insan mesra dimanapun berada, di dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah yaitu ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-ayah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ataupun kita lagi ceramah ataupun kita lagi menyampaikan, umpama kita baca Al-Quran tidak sampai selesai, maka karena potongan ayat saja, maka diakhiri dengan al-ayah.
Tapi kalau sudah sampai berhenti di wakaf, berhenti sampai akhir ayat, tidak usah al-ayah. Begitu pula ketika baca hadis, kalau potongan-potongan hadis, maka kalau tidak selesai sampai hadisnya tidak selesai, maka kita baca al-hadis. Tapi kalau sudah sampai selesai, sampai akhir hadis, maka sudah tidak usah bilang al-hadis. Nah ini maka tadi kami setelah baca, karena tidak diselesaikan baca ayatnya, maka di akhirnya al-ayah. Kalau kita baca ketika apa itu, kalau umpama kita baca Al-Quran cuma potongan saja tidak sampai selesai, maka kita baca al-ayah. Karena tidak selesai. Al itu maksudnya sampai akhir ayat, intinya sampai akhir ayat. Itu adabnya itu. Adabnya. Itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Yaitu bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Min lawil mahfuz, dalam tafsirnya kami bawa tafsir Hasyiyah Sawi dan tafsir Futuhatul Ilahiyah jilid, masih jilid 1. Futuhatul Ilahiyah itu ada 10 jilid. Itu kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadari minhu. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Di langit di malam Lailatul Qadar. Kemudian syahrul Ramadan walam anna isma'u syahr ilam an jinsa wa Ramadan mamnu'an minas syarb. Itu wahwal ihraqu li annahu yarmadu dhunuba ay yahrikuha wa sumiya syahru syahran istiharihi limunafi'in nasi fi dinihim wa dunyahum. Jadi ini bulan, syahr itu bahasa Arab bulan. Kenapa dinamai bulan? Karena bulan Ramadan, kenapa dinamai bulan Ramadan? Dan bulan kenapa dinamai bulan? Itu karena bulan ini menunjukkan makna kadar waktu. Maksudnya ini sehingga orang tahu, oh ini bulan sekian, oh bulan sekian, menentukan waktu sehingga orang mengetahui untuk pekerjaannya, untuk bermuamalah, untuk agamanya, oh ini bulan sekian, bulan sekian. Kemudian dinamai bulan Ramadan. Kenapa? Wa huwal ihmina Ramadan wa nun li annahu min Ramadan. Ramadan itu daripada lafaz Ramadan, wa huwal ihraqu li annahu yarmadu dzunubi ayyuhrikuha wa sumasyahr. Kemudian kenapa dinamai bulan Ramadan? Karena bulan tersebut termasuk yarmadu dzunub, termasuk daripada mengampuni ataupun membakar dosa, menghilangkan dosa, diampuninya dosa-dosa di bulan Ramadan, sehingga dinamai bulan Ramadan. Kemudian ada kemuliaan, di bulan Ramadan. Ada 2 hiasan, 2 keindahan, 2 keistimewaan, 2 kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu faqad hawa ramadhana maziyataini. Ada 2 keindahan, ada 2 keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Nuzulul Qur'ani fihi. Yang pertama, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa wujudu lailatul qadari bihi. Dan dia ada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi perlu kita ketahui Bapak hadirin, insan merasa dimanapun berada, itu malaikat yang paling mulia diangkat atau gimana? Ditahan dulu ya Pak. Saya coba terima dulu penelpon yang masuk. Halo. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia ini dari Lembang kayaknya. Iya. Iya, Paldi Bro. Iya, masih di Pengaparan Lembang, beneran. Iya. Silakan. Ini mungkin pertanyaannya ringan-ringan saja ya, tapi masih terkait dengan Al-Quran. Iya, betul. Ini setiap masjid itu di perkotaan juga di pedesaan ada kaligrafi tulisan Al-Qurannya, ada juga tidak punya. Apakah ada keistimewaan tersendiri atau hanya sebagai hiasan saja? Karena saya perhatikan kalau di masjid-masjid yang termasuk megah ya, ada tulisan Al-Qurannya, sedangkan yang ada di pedesaan tidak punya tulisan. Pinrang, daerah pegunungan ya. Itu pertama, kalau yang saya tangkap tadi suara di sini menggema, nggak jelas, tapi kayaknya kalau nggak salah ini apa pertanyaannya, ketika di masjid-masjid kan ada kaligrafi Islam, kaligrafi tulisan Al-Quran, apakah itu apa yang ditanyakan itu bagaimana ya hukumnya atau bagaimana itu, apakah itu termasuk kemewahan atau gimana? Saya juga kurang jelas sebenarnya. Ya, kurang jelas di sini suaranya, tapi kalau nggak salah ini yang kami tangkap itu bagaimana itu
kaligrafi yang indah, bagaimana itu. Secara hukum boleh saja kaligrafi dimanapun berada, yang penting di tempat-tempat yang dimuliakan kaligrafi Islam itu, seperti masjid-masjid ataupun di tempat-tempat ketinggian, yang jelas jangan ditaruh di bawah. Kemudian itu kan daripada lafaz Al-Quran itu mengingatkan orang juga ketika membaca, oh ini innama ya'muru masajidallah, sungguhnya orang yang beriman kepada Allah yaitu mereka yang memakmurkan masjid, kalau tulisannya seperti itu. Kemudian ada yang lagi tulisan Al-Quran yang lain-lain, ini kan termasuk ketika membacanya pun kita beribadah, ketika menghayatinya pun itu ibadah. Satu huruf saja dikalikan 10 kali lipat, apalagi berapa huruf. Maka termasuk daripada kaligrafi yang ada di rumah ataupun di mana itu nanti yang membacanya berpahala, yang menghayatinya berpahala, yang menulisnya pun berpahala. Jadi dibolehkan itu kaligrafi, bagus sekali, dianjurkan. Iya. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi? Yang kedua itu ketika ada acara pengantin kah, acara pindah rumah baru kah, yang biasanya kok seringnya berjanji bacanya berjanji. Jadi mungkin insan mesra dimanapun berada di sini, kalau yang teman-teman kami yang mendengarkan itu, kan ada di Jawa juga. Jadi berjanji itu di sini kalau di kita itu deba atau Nah itu yang baca-baca sejarah Nabi. Iya, itu betul. berjanji. Kenapa dibacakan itu tidak Al-Quran saja? Sebenarnya boleh dua-duanya ataupun salah satunya, yang penting dibacakan. Akan Al-Quran juga dibacakan lebih afdal lagi, bagus. Itu juga berjanji karena isinya sejarah Nabi, berpahala juga. Dibacakan dengan niat ambil keberkahannya, dibolehkan. Kalau dua-duanya syukur, bagus dua-duanya. Tapi kalau ambil salah satunya, ambil salah satunya. Nanti ada kenapa kok intinya itu seperti itu, karena intinya daripada ambil keberkahannya seperti itu. Beli motor baru, mobil baru atau rumah baru, diundang orang, baca berjanji atau baca Al-Quran, setelah itu doa bersama, makan yang dimakan itu pun termasuk daripada supaya keberkahan kita, untuk keselamatan kita, pahalanya diniatkan seperti itu. Saya coba terima dulu telepon Pak Ustadz ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, Mbak Mira. Oh, dengan Chandra dari Batu Lapa Pindrang. Iya. Ya silakan dengan Pak Ustadz. Udah, aku mau jauh dulu dari radio itu. Iya, soalnya storing kayaknya nih. Ya, jadi ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin saya tanyakan nih Ustaz mengenai zakat fitrah itu. Zakat fitrah. Kalau kita ini kan zakat fitrah itu kan, kita tahu itu 4 kilo 4 liter itu ya. Untuk kita ini. Tapi apa itu kalau untuk anak yang baru lahir itu, bayi yang baru lahir itu sama juga dengan orang-orang dewasa gitu Pak Ustaz? Takarannya? Iya. Iya. Apakah sama, tidak ada bedanya bayi yang baru lahir dengan orang-orang dewasa seperti kita ini? Iya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Oke, Assalamualaikum. Pak Haji, waalaikumsalam. Takarannya bayi yang baru lahir apakah sama atau gimana zakat fitrahnya? Sama takarannya, yaitu kalau di Indonesia kan yaitu matu sawi ya berarti 2,5 kilo ataupun 2,7, lebih bagus lagi, lebih hati-hati lagi kalau lebih itu 2,5 atau 2,7. Terus bayi yang bagaimana? Ada dua, bagi orang yang meninggal, bagi orang yang mati ada dua hukum. Contohnya sepertinya orang yang baru lahir, berarti bayi yang lahir, kalau lahirnya dia sebelum matahari terbenam, matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan, maka wajib dizakati. Kenapa? Karena dia mendapati dua keadaan. Dia mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Contohnya, andaikan ini hari ini terakhir Ramadan nih, andaikan sebelum maghrib saudara kita perempuan lahir anaknya, anaknya saudara perempuan lahir anak sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, maka bagi bayi tersebut karena dia lahirnya sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan, wajib dizakati karena dia mendapati dua keadaan, mendapati Ramadan terakhir kan, kemudian mendapati Syawal juga takbiran, jadi harus diwajib dizakati. Tapi kalau bayi lahirnya setelah terbenamnya matahari terakhir Ramadan, tidak wajib dizakati karena dia tidak merasakan dua keadaan, tidak merasakan terakhir Ramadan, cuma merasakan itu saja Syawal, malam takbiran. Pak Ustadz, tapi banyak kejadian begini biasanya bayinya lahir tidak sampai hitungan menit meninggal. Iya. Nah, gimana ini Ustadz? Tetap wajib dizakati karena dia mendapati dua keadaan. Kalau lahirnya sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan, meskipun cuma selisih 5 iya, menit.
Pokoknya yang penting sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan, Ya. kalau lahirnya di situ, maka dia wajib dizakati karena dia mendapati dua keadaan, Ramadan dan Syawal takbiran. Terkecuali kalau misalkan Terkecuali sudah azan ataupun sudah terbenam matahari baru lahir, dia tidak wajib dizakati bayi tersebut. atau terkecuali misalkan meninggal dalam perut baru keluar. Meninggal Biasa dalam perut, ya, yang jelas itu dalam hukumnya itu kalau keluar ke dunianya, keluar dari rahimnya itu ketika Dalam sebelum keadaan terbenamnya matahari terakhir Ramadan, maka wajib dizakati karena dia mendapati dua keadaan, mendapati Ramadan walaupun di akhir-akhir detik-detik dan mendapati Syawal takbiran, seperti itu. Tapi kalau bayi lahirnya setelah terbenamnya matahari terakhir Ramadan, andaikan ini terakhir Ramadan nih, Iya. sudah terbenam matahari, azan, buka, malamnya udah mulai takbiran, itu pas setelah maghrib baru lahir, dia bayi tersebut tidak wajib dizakati karena dia mendapati Syawal saja, tidak mendapati Ramadan. Nah, kemudian sama orang meninggal juga. Orang meninggal kalau meninggalnya sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan, tidak wajib dizakati. Karena apa? Karena dia tidak mendapati Syawal, tidak mendapati takbiran. Andaikan nih hari ini hari terakhir Ramadan, terbenam matahari. Sebelum terbenam meninggal, ada orang meninggal. Nah, maka dia kan sudah mendapati Ramadan saja, tidak mendapati Syawal, tidak mendapati takbiran. Itu Maka tidak orang diwajibkan. tersebut tidak wajib dizakati. Oh. Tapi kalau meninggalnya setelah terbenamnya matahari terakhir Ramadan, kan mendapati Syawal tuh, takbiran. Berarti orang tersebut yang meninggal tersebut, ahli keluarganya wajib menzakat fitrahi dia. Seperti itu. Karena mendapati dua keadaan. Harus mendapati dua keadaan, mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Iya. Demikian penjelasan Pak Ustadz. Kembali ke materi awal Pak Ustadz. Iya. Nuzul Jadi Quran. intinya sama itu, sama pembayarannya 2,5 ons atau 2,7 ons atau lebih bagus lagi. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an huwa lughatan minal Qur'an. Yaitu Quran itu secara bahasa daripada lafaz qira'a, membaca. Kemudian wa huwal jam'u, itu termasuk Al-Qur'an itu pengumpulan. Wastilahan, yaitu secara istilahnya al-lafzu al-munazzalu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutabir bi tilawati wal izai bi aqsarihi ma'aniyati bi qouli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr mubarakan. Itu kalau secara istilah, tadi kan secara bahasa itu membaca atau bacaan dan pengumpulan. Kemudian secara istilahnya itu lafaz yang diturunkan kepada Nabi, diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yang kita kalau membacanya itu bernilai ibadah walaupun sedikit, walaupun tidak sampai satu juz, walaupun tidak sampai satu ayat, satu kalimat, itu terhitung pahala membacanya ini seperti alif lam mim, pahala. Coba satu kali lipat, satu huruf saja dikalikan 10 kali lipat, berwudu lagi dikalikan lipat. Tapi Tanpa kalau wudu. Ustadz misalkan kan kadang kita baca Al-Quran itu tidak sesuai dengan tajwid artinya. Kadang beda artinya ya Pak Ustadz ya. Misalkan ada yang panjang alif lam mim, beda lagi artinya. Bagaimana ini Ya. Ustadz? Nah, jadi memang seperti itu. Jadi kan kewajiban bagi orang yang tidak tahu hukum Al-Quran, maka kita wajib mempelajari hukum-hukum Al-Quran. Di antaranya tajwid, tahsin itu bahasa Arab, artinya memperindah bacaan. Ya intinya kepada tajwid juga sebetulnya tajwid. Cuma bahasanya tahsin itu memperindah bacaan, dalam arti nanti bisa juga ke tajwid. Tajwid itu merangkum ke sana semua. Nah itu kalau kita tidak tahu hukum Al-Quran, kita cuma bisa bacanya, kalau bisanya seperti itu, baca saja seperti itu, tapi tetap dapat pahala. Tapi kalau kita tidak jauh kepada ulama, kita bisa mendatangi, kita mampu ada harta untuk mendatangi kepada ulama yang mengerti Al-Quran, datang kepada mereka, dengan ongkos kita datang kepada mereka, belajar tentang hukum-hukum Al-Quran, tentang tajwidnya, tahsinnya dan seterusnya. Tapi kalau tidak mampu, jauh, ataupun memang nggak ada ongkos ataupun jauh, maka tidak wajib bagi dia, sebisa dia tetap dapat pahala. Dalam hadis wa yataka'u, bagi orang yang terbata-bata itu membaca Al-Quran, dia tetap berdapat pahala dua. Di antaranya kesungguhan dia mau membaca Al-Quran, dan kedua kesusahan dia walaupun tidak bisa kok dipaksakan dapat pahala. Sama seperti kita andaikan ini, contohnya anak TK nih, disuruh bu gurunya menggambar kucing atau singa, pasti ada yang hampir mirip, kebanyakan tidak mirip. Itu tetap dikasih nilai kan, ya, tetap ada nilainya. Begitu pula kita beribadah kepada Allah, walaupun tidak sempurna, bacaan Quran tidak sempurna kita, itu tetap dinilai oleh Allah, dinilai.
Tapi bagi kita yang mampu mendatangi ulama harus belajar kepada ulama. Kecuali bagi yang jauh kepada ulama sebisa dia seperti itu. Nah, Ustaz, berbicara masalah nuzul Quran. Nuzul kan artinya turun. Iya, turun. Diturunkan Al-Quran darat. Gimana nih Ustaz? Apakah turunnya bagaimana? Iya. Maka ini dijelaskan di dalam tafsirnya, yaitu nuzul Quran fi Al-Quranul Hakim. Walhasil anna Jibril talqahu minal lauhil mahfudhi wa nazala bihi ila sama'id dunya fa amlahu lis-safrati wa katabathu fi sahabi ala hadhi tartib wa makurha bi baitil izzati fi sama'id dunya. Jadi turunnya Al-Qur'an itu pertama itu dari lauhil mahfudz. Pokoknya di lauhil mahfudz tempatnya, kemudian diturunkan langsung ke langit dunia namanya Baitul Izzah. Turunkan secara keseluruhan langsung dari lauhil mahfudz oleh malaikat Jibril langsung ke Baitul Izzah secara bersamaan secara keseluruhan 30 juz. Didiktekan oleh malaikat Jibril. Didiktekan langsung dicatat langsung, setelah itu dikumpulkan di Baitul Izzah. Ini secara langsung. Tapi nanti ketika turun ke dunianya itu baru berangsur-angsur sesuai kejadian, sesuai kejadian-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Nah, ayat yang pertama diturunkan. Ayat yang diturunkan yaitu itu. Apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq. Nah, itu. Iqra bismi rabbikal ladzi di Gawthur. Kenapa Ustaz itu Iqra bukan di awal ini Quran? Ya, itu kalau penyusunannya itu wallahu alam. Di sini kalau di kitab tafsir yang kami bawa tidak dijelaskan, tapi mungkin di kitab yang lain bisa dijelaskan. Tapi kalau yang di kitab dijelaskan ini tidak jelaskan, cuma urutan penurunan Al-Qur'annya, urutan ketika turunnya Al-Qur'an itu Iqra dulu, tapi ketika pengumpulan Al-Qur'an itu berbeda lagi. Seperti itu. Artinya Al-Qur'an itu diturunkan sesuai ketika dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu namanya Baitul Izzah, langsung keseluruhan didiktekan oleh malaikat Jibril, ditulis langsung disatukan di Baitul Izzah langit dunia. Setelah itu nanti turun ke dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur sesuai kejadian. Oh, peristiwa ini, ada peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Peristiwa jual beli, riba apa semua, turunlah ayat ini. Itu turunnya kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini jadi pelajaran bagi kita juga. Ini supaya tidak lupa, kenapa malaikat yang paling mulia itu siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena beliaulah yang menurunkan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran mulia. Tempat di dunia ada dua tempat yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di Mekah Madinah diturunkannya Al-Quran. Kemudian Nabi yang paling mulia, kenapa Nabi Muhammad SAW? Yaitu karena kepada Nabi kita Al-Quran diturunkan. Saya juga pernah mendengar Pak Ustadz bahwa kenapa dikatakan malaikat Jibril itu yang paling mulia di antara banyak malaikat, karena dialah yang pembawa wahyu. Pembawa wahyu. Kemudian tadi sudah, yaitu Al-Qur'annya sebesar 23 tahun 23 tahun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia secara keseluruhan, kemudian nanti turun kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur sesuai kejadian. Seperti itu. Kemudian setelah itu nanti kita mengenal daripada pembukuan Al-Quran. Nah, ini kalau ada yang mengatakan bid'ah, Bapak Ibu, jadi insan merasa dimanapun berada, kalau bid'ah secara itu nanti kalau mereka mengartikan bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi ataupun tidak diperintahkan Nabi, kalau kita pikir ini Al-Quran pun sebetulnya bid'ah. Tapi bid'ah wajib. Oh, kenapa Al-Quran bid'ah? Karena Nabi nggak pernah memerintahkan untuk menjilidkan ataupun membukukan Al-Quran, tidak pernah. Bahkan kapan dibukukannya itu? Makanya itu namanya bid'ah wajib. Dalam hukum itu, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah ada dua. Pertama bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'ah yang jelek, yang tidak sesuai syariat, tidak boleh diikuti. Ini Al-Quran kenapa bid'ah wajib? Karena untuk melestarikan Al-Quran, menjaga Al-Quran kalamullah, yaitu dengan membukukan. Kenapa kok bid'ah? Karena Nabi tidak melakukan, Nabi tidak memerintahkan untuk dibukukan, dijilidkan. Makanya itu dinamai bid'ah. Bid'ahnya bid'ah wajib karena untuk menjaga kelestarian kalamullah, supaya tetap terjaga
maka dibukukan. Kapan dibukukan Al-Qur'an? Maka di sini babu ta'lifil Qur'ani fi zaman nubuwati wa jam'ihi fi zamani siddiqi wa istinahi. Itu ke awal mula ketika dibukukan Al-Qur'an di dalam kitab Al-Itqan, ataupun di sini kami bawa kitab Khazinatul Asrar, itu ataupun kitab Khazinatul Asrar ataupun kitab Al-Itqan, ataupun di dalam kitab Tibyan fi Ulumil Qur'an. Kitab Tibyan ada 2, fi Ulumil Qur'an dan Adabil Qur'an. Jadi ini pelajaran bagi kita juga, para teman-teman yang mondok pesantren, yang pesantren tahfiz, bagus tahfiz. Ketika selesai jangan lupa ambil ke program alim. Alim itu programnya ke kitab-kitab, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, sirahnya, apanya semua dipelajari. Karena kok menghafal saja. Tapi kalau alim itu isi kandungan Al-Qur'an apa semua dipelajari, ditekuni, didalami. Itu. Kemudian ini pembukaan Al-Quran. Ilam anna ta'lifil Qur'an fi zaman nubuwati wa jam'i fi suhafi fi zaman as-siddiq. Nah, langsung artinya saja waktu sebentar. Awal mula pembukuan Al-Quran, penjilidan Al-Quran kapan? Yaitu ketika zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diusulkan oleh Sayyidina Umar. Itu pun Sayyidina Abu Bakar tidak langsung mengiyakan. Kata Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya tidak mau melakukan yang sesuatu tersebut tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena itu kan bid'ah berarti. Maka Sayyidina Umar ini langsung berdoa, ya Allah, ini bagaimana ini? Terus datang lagi, tidak terima terus, sambil berdoa kepada Allah, ini kalau Al-Quran tidak dibukukan, tidak dijilidkan, maka ini akan hilang Al-Quran. Kenapa? Karena zaman dulu Al-Quran itu di hati-hati para sahabat. Di hati para sahabat ada di lembaran-lembaran, di pelepah kurma, di bebatuan, di pohon-pohonan tertulis, tercecer. Memang sudah turunkan semua, tapi tercecer-cecer semua, terpisah-pisah. Ada sebagian hafal, tapi ada juga yang hafiz, betul-betul hafal 30 juz. Nah, ini para hafiz Al-Quran. Zaman dulu kan masih banyak berperang. Maka kalau tidak dibukukan, tidak dijilidkan, inisiatif Sayyidina Umar usulnya, ini nanti para hafiz Al-Quran banyak yang bergurau, hilanglah Al-Quran. Maka berdoa kepada Allah sebelum mengusulkan, doa lagi tidak diterima, doa lagi, ya Allah, ini kalau kayak gini nanti Al-Quran akan hilang. Karena para hafiz banyak yang berguguran di medan perang. Zaman dulu kan masih banyak perang. Maka datang lagi dalil, akhirnya Alhamdulillah Allah lenturkan hatinya Sayyidina Abu Bakar sehingga menyetujui. Karena pada waktu masih khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Walau gitu, oh iya juga ya Umar, iya juga, daripada nanti hilang Al-Quran, okelah diinikan saja, dijilidkan. Akhirnya pembukaan pertama yaitu ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu pembukuan kedua, fi ahdi alaihi wasallam lakin bermajmu, yaitu ketika zamannya Sayyidina Utsman. Pembukuan lagi, supaya apa yang salah, apa yang takut ada yang double ataupun yang salah ini sudah dikoreksi lagi, ini betul udah 30 juz. Maka sampai sekarang Al-Quran namanya itu kan Rathmul Utsmani. Nah, itu pembukuan ketika di zamannya Sayyidina Utsman. Itu sejarah daripada Al-Quran. Maka kalau bilang bid'ah, itu pun sebenarnya Al-Quran bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak pernah memerintahkan, nggak pernah melakukan untuk membukukan Al-Quran. Karena sesuatu yang baru itu. Kemudian bid'ahnya bid'ah wajib. Kenapa? Karena untuk menjaga daripada kalamullah. Seperti itu. Itu bid'ah wajib. Kemudian ini juga, maka kita juga mengenal daripada awaluman waktu al-irabi wa nuqtati alladhi fi mushafil azim. Kalau ada papan tulis, kami papan tulis supaya ketahuan, tapi susah karena nggak ada papan tulis juga. Kalau kami di kelas nggak pakai papan tulis supaya menggambarkan bagaimana kejadiannya itu. Ailam anal mushafi Utsmaniyah kanat mujarradatan minat nuqtati wasyakli falam yakun fiha iraban wa sababi tarkul irabi fiha. Langsung artinya saja, yaitu ketahuilah bahwasanya mushaf zaman dulu itu, ini yang menamai mushaf pertama itu Sayyidina Abu Bakar, sehingga namanya mushaf Al-Quran. Itu mushaf itu, Al-Quran itu dulunya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Gundul. Dan gundulnya bukan seperti sekarang kita. Sekarang gundul enak juga, ada titiknya, tinggal ini. Tapi kalau zaman dulu gundul juga ya, titiknya pun tidak ada. Nun nggak ada titiknya. Fa, Qaf, Kaf nggak ada ininya, nggak ada titiknya. Orang udah hafal semua dulu zaman dulu. Sehingga suatu ketika, maka kemudian ada suatu ketika ada yang membaca Al-Quran, yaitu innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi, yaitu mengkasrohkan lamnya lafaz Rasulullah. Berarti kalau gitu artinya nanti sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlindung daripada orang musyrik dan rasul-rasulnya. Nah, ini kan salah. Padahal wa rasuluhu, harusnya wa rasuluhu. Dan rasulullah-nya Allah, itu maksudnya pada situ.
Maka ini kalau dulu ada orang yang salah baca i'rabnya, salah harokatnya, maka artinya pun berbeda. Maka atas dasar itulah ketika di zaman itu, yaitu Abul Aswad Ad-Dauli, maka dari kalangan tabi'in dari Basrah, dia dari daerah Basrah, Irak, itu berinisiatif mengusulkan untuk mengasih titik dan mengasih harokat supaya orang ke bawahnya mudah. Karena kalau salah harokat, salah arti. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, lafadznya sama seperti iyyaka bi abdin wa iyyaka bi sab'in. Itu kejadian juga para sahabat. Kamu kasih kepada saya 1 budak, maka saya akan kasih 70 dirham ataupun 70 dinar. Maka lafadznya ini sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat tulisannya dikasih kepada orang tersebut. Maksud sahabat yang ngasih surat, kamu kasih kepada saya budak, maka saya akan kasih 70 dinar ataupun 70 dinar itu uang emas. Nah, maka dibaca oleh yang menerima surat karena dia tidak tahu. Hanya kepada engkau saya menyembah, hanya kepada engkau saya meminta. Oh, ini murtad ini. Mau dilaporkan ke khalifah. Maka atas dasar itulah perlu dikasih titik, perlu dikasih harokat. Karena orang semakin ke bawah nggak tahu itu. Sebetulnya pinter-pinter zaman dulu. Nah, kalau dibilang IQ itu sebenarnya lebih pinter-pinter orang terdahulu. Maka atas dasar itulah dikasih titik, dikasih harokat supaya memudahkan orang-orang setelahnya. Begitu. Namun terkadang Ustaz, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kadang membaca Al-Quran itu kan ini sudah lengkap, ada titiknya, ada harakatnya, Pak Ustaz. Masih salah penyebutan. Masih salah penyebutan. Iya, itu kalau masalah kita tahu salah, maka kita kasih tahu, oh itu tadi harokatnya salah. Oh ya, tinggal diperbarui. Tapi umpama kita tahu, umpama kita baca Al-Quran, umpama kita sholat, ketika pas sholat, yang penting Al-Fatihah tidak robah, Al-Fatihah, maka sah sholatnya. Umpama imamnya lupa bacanya ataupun ada kalau diingatkan tapi dianya enggak connect lagi, udah teruskan aja, lanjutkan aja. Tidak mengapa, karena tidak membatalkan daripada sholatnya. Cuma pahalanya kan berkurang karena artinya membedai. Artinya Pak Ustadz, kalau misalkan kita sholat begitu, saya biasa menjumpai begitu Pak Ustadz, sholat di masjid, imamnya salah penyebutan huruf waktu setelah ini Al-Fatihah. Iya. Maka tidak membatalkan. Tapi kalau ada imam yang afdol, yang fasih, lebih afdol, maka urutan imam sebetulnya ada urutannya juga, urutan imam. Siapa yang alim itu mengerti ilmu agama, alim sama hafiz. Kalau zaman dulu hafiz sudah alim juga, maka alim hafiz. Sama-sama alim hafiz, cari yang ganteng siapa? Sama-sama gantengnya juga, cari yang lebih takwa mana? Satunya hafiz alim, satunya hafiz alim juga, ganteng sama ganteng, takwa sama takwa. Mana yang menjalankan sunnah, dia berpakaian sebagai sunnah. Kalau satunya pakai pakaian biasa, satunya pakaian sunnah, ya dulu kan pakaian sunnah. Umpama sama-sama pakaian sunnah juga, mana istri yang lebih cantik? Oh, berarti saya boleh lihat istrinya? Bukan, lewat istri kita yang mana? Lewat orang yang lain, lebih cantik mana? Urutannya, afdolnya. Kemudian sama-sama istri cantik, sama-sama ini. Mana yang lebih takwa? Mana yang lebih waro? Yang lebih menjaga daripada maksiat, lebih jaga hati-hati. Kemudian sama-sama ini, mana yang kalau sama-sama istrinya cantik sama ini Jawa, sama-sama menjaga maksiat, mana yang istrinya lebih daripada satu? Itu yang didahulukan. Itu urutannya. Seperti itu. Menjadi seorang imam ya. Seperti itu. Mana yang lebih fasih dulu dari kalangan umum. Kalau kita umpama kita maka ini ketika di halayak umum, kalau kita umpama nih mau jadi imam, kita lihat dulu kita pakaian seperti baju pendek mau jadi imam. Adabnya belum ini. Cari yang baju panjang dulu, pakai peci, kemudian pakai koko atau apa, itu yang didahulukan. Kalau ada yang pakai koko sama apa, yang pakai sunnah, dahulukan sunnah. Aturannya itu kalau aturan berimam dalam imam. Umpama kita sedang jalan-jalan nih pakai celana, tapi ada yang pakai pakaian muslimah, dia didahulukan pakai muslimah. Kecuali yang pakai muslimah dia enggak fasih bacaannya, tajwidnya enggak jelas. Kita terpaksa ini walaupun pakainya enggak muslimah, enggak muslim, maju karena kita pakai bacanya yang lebih fasih. Seperti itu. Masih panjang pembahasan kita untuk materi. Ya, sebetulnya panjang karena pembahasan Al-Quran. Jadi sebetulnya panjang, tapi ya berapa menit lagi nih? Masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Babul iktibas wa aqwalul aimati awwalu man hatal bil arabiyah. Jadi seperti itu. Al-Quran itu mulia, maka kita perlu ketika membaca Al-Quran, kalau bisa menghayati isinya, maka kita akan merasa sejuk, merasa nikmat.
Dibayangkan kalau umpama baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran artinya, ataupun artinya dulu baru baca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian bagi kita yang menghafal Al-Quran, jangan lupa setelah menghafal Al-Quran kita ambil juga program alimnya. Alim itu ke kitab-kitab. Kalau Al-Quran cuma menghafal saja, nanti menghafal saja. Tapi kalau program alim nanti mengetahui isi kandungan Al-Quran. Oh, ini dibacanya ini artinya ini, kemudian tafsirnya ini. Jadi kita mengetahuinya, ini hukumnya ini. Kalau dalam program alim itu nanti tajwidnya, tasihnya pun dipelajari. Ustaz, membaca Al-Quran itu sebelum membaca Al-Quran biasa ada yang bilang berwudu dulu. Iya. Atau kita ini perempuan yang lagi halangan haid nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh nyentuh, gimana ini Ustaz? Iya betul. Jadi kalau baca Al-Quran itu perlu harus ada wudu dulu. Kalau nggak ada wudu, boleh baca Al-Quran tapi tidak boleh megang. Kan kalau baca ini seperti saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini kan Al-Quran. Kalau tidak ada wudu tidak mengapa, karena tidak megang Al-Qurannya. Tapi kalau nggak ada wudu, kalau ada wudu boleh pegang Al-Quran. Kemudian kalau bagi yang head bagaimana? Yang head hukumnya kalau dia bacanya lidzikri fakot, untuk zikir saja boleh. Tapi kalau bacanya untuk baca Al-Quran nggak boleh karena dia sedang head. Kalau bacanya untuk zikir boleh. Ataupun murojaah itu mengulang hafalan yang sudah dihafal. Kalau mengulang hafalan yang sudah dihafal takut lupa boleh. Tapi kalau membuat hafalan baru dengan memegang nggak boleh karena memegang, karena dia sedang head. Maka kalau bagi yang head, maka kita takut lupa hafalan boleh, niatnya murojaah, niatnya zikir, ataupun niatnya doa boleh. Kan di Al-Quran ada doa-doa banyak itu, doa Al-Quran, ataupun niatnya ambil keberkahan, maka boleh. Zikir, wiridan, ambil keberkahan boleh. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran karena dia sedang head nggak boleh. Nggak boleh. Penting sebenarnya untuk diketahui ibu-ibu ini, Pak Ustadz ya. Iya. Itu pembahasannya di bab ada babnya tersendiri. Belum sampai ya, kalau di urutan pengajian kita yang pakai kitab itu fikih, nanti masuknya ke situ bab wudu. Setelah wudu nanti apa saja hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang tidak wudu, apa hal saja hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang haid, bagi orang yang junub tidak dibolehkan apa saja, itu nanti nyampainya ke situ juga urutannya. Ya, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini Pak Ustadz. Kita berharap ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz untuk hari ini insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya, khusus kepada Insan Mesra. Mudah-mudahan dengan adanya apa yang kita dengarkan dari Pak Ustadz untuk hari ini, insya Allah kita semakin mencintai dan memperbanyak membaca Al-Quran Ustadz ya. Dan paling terakhir Ustadz, alangkah baiknya kalau kita tutup acara kita ini dengan doa. Ya. Kita sama-sama doa Bu ya, dimanapun berada, insan merasa dimanapun berada, kita sama-sama doa. Yang doa itu doa usilal mu'minin wa nur samawati wal ardh. Dalam hadis, doa itu adalah senjatanya orang beriman dan cahaya di langit dan di bumi. Nah, kita berdoa berjamaah itu ada dalilnya juga, yaitu dalam kitab hadis yaitu sahabat jilid 3 bab tentang zikir dan doa. Itu Nabi berdoa berjamaah bersama Sayyidina Abu Hurairah, itu satunya mengaminkan. Kadang Nabi yang mengaminkan, kadang Sayyidina Abu Hurairah yang mengaminkan. Jadi ada dalilnya. Seperti halnya ini juga karung. Kalau karung ini isinya padi, satu karung pasti ada yang kosongnya. Ya, betul. Ada yang kosongnya, tapi karena satu karung terhitung semua. Tapi kalau dipisahkan yang kosongnya, coba nggak ada harganya yang kosongnya. Itu sama seperti kita, kalau cuma sendiri saja, Bapak Ibu insan besar dimanapun berada, kalau kita saja mungkin banyak kesalahannya, banyak kotornya, banyak dosanya, banyak apanya. Tapi kalau berjamaah itu, entah si dia karena suka senyum, karena menyenangkan orang, itu kan salah satu amalan yang istimewa. Entah dia karena suka beribadah, entah dia karena murah senyum, entah dia karena suka menegur, suka menyenangkan orang lain, itu kan termasuk yang Allah ridhoi. Insya Allah di antara kita itu kalau berjamaah ada yang Allah pandang, maka terhitung semua. Kita berjamaah doa. Sama seperti sapu lidi juga. Sapu lidi kalau satu susah, lama. Tapi kalau disatukan cepat. Itu ininya doa bersama. Makanya doa ada dalilnya juga. Kita sama doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwari wa sirril asrari wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil afhar wa ashabil akhyari adadani ma illa wa boleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal jamil muslimina wal muslimat wal jamil kulli sabab. Allahumma kfina bihalalika an harumika wa
fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna li ziyarati syarifain al-ihram lil hajj wal umrah tikraran wa miraran. Allahumma rzuqna li nabdal ma'ad. Allahumma salna li nabdal ma'ad. Allahumma rzuqna li ziyarati fi kulli alam da'wat wa tabligh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fadlika subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini sama serah demikian tadi Dai Dialog Agama Islam bersama Ustaz Rosidin Asundawi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, insya Allah kita bisa mempelajarinya dan sekaligus bisa memetik hikmah acara tersebut. Terima kasih atas